Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nugraha, NPM 14210024. Di sini saya ingin menjelaskan metodologi pengembangan Object-Oriented Technology dan End-User Development. Pertama, di sini ada Object-Oriented Technology. Object-Oriented Technology merupakan cara pengembangan perangkat lunak berdasarkan abstraksi objek-objek yang ada di dunia nyata. Dasar pembuatan adalah objek, yang merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Filosofi object-oriented sangat luar biasa sepanjang siklus perkembangan perangkat lunak, sehingga dapat diterapkan pada perancangan sistem secara umum menyangkut perangkat lunak, perangkat keras, dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada tahap-tahapan object-oriented. Tahap-tahapan object-oriented yaitu ada beberapa metode yang digunakan dalam pengembangan sistem. Salah satunya yang terkenal adalah OMT atau Object Modeling Technique. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam OMT adalah model objek, model dinamis, dan model fungsional. Apa sih itu OMT? OMT merupakan salah satu metodologi pengembangan orientasi objek. Tahapan OMT terdiri dari konseptualisasi, analisis, desain sistem, desain objek, dan implementasi. Ada pula penjelasan tahap konseptualisasi, yaitu menjelaskan berbagai pernyataan kebutuhan yang diinginkan user. Selanjutnya ada tahapan analisis, yaitu membahas model objek, model dinamik, dan model fungsional. Selanjutnya ada tahapan desain sistem, yaitu menghasilkan organisasi sistem yang diturunkan menjadi subsistem, dan modul-modul. Selanjutnya ada tahapan desain objek, yaitu menghasilkan kombinasi dari ketiga model dengan cara menjumlahkan operasi-operasi pada objek-objek untuk implementasi. Selanjutnya di sini ada penjelasan model objek, model dinamis, dan model fungsional. Model objek yang di sini menghasilkan kelas-kelas yang akan dikembangkan. Kemudian kelas-kelas tersebut disederhanakan untuk kepentingan implementasi. Selanjutnya model dinamik, yaitu menghasilkan skenario-skenario, event trace diagram, state transition diagram, dan event flow diagram. Selanjutnya ada fungsional, menghasilkan nilai input dan nilai output serta data flow diagram. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan object-oriented technology. Kelebihan object-oriented technology yaitu yang pertama uniformity, memungkinkan merancang user interface secara terintegrasi bersama dengan perancangan perangkat lunak sekaligus dengan perancangan basis data. Selanjutnya yang kedua ada understandability. Kode-kode yang dihasilkan dapat diorganisasi ke dalam kelas-kelas yang berhubungan dengan masalah sesungguhnya, sehingga lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada stability, yaitu kode program yang dihasilkan relatif stabil, sebab mendekati permasalahan sesungguhnya di lapangan. Yang keempat ada reusability, yaitu dimungkinkan pengguna kembali ke kode-kode sehingga dapat dipercepat waktu pengembangan perangkat lunak. Selanjutnya ada kekurangan object-oriented technology, yaitu metode berorientasi objek merupakan konsep yang baru atau relatif baru sehingga belum ada standar yang diterima oleh semua pihak dalam menentukan tool apa yang digunakan sebagai dasar analisis serta perancangan perangkat lunak. Selanjutnya kita ke metodologi pengembangan end-user development. End-user development yaitu pengembangan aplikasi komputer oleh pengguna. Pengguna suatu aplikasi atau software adalah end-user software tersebut. Dalam menggunakan software, pengguna selalu saja menemukan ada bagian dalam software tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dalam rekayasa perangkat lunak yang mengacu pada abstraksi dari kelompok orang-orang yang ada, pada akhirnya akan mengoperasikan software. Selanjutnya di sini ada tahapan end-user development. Tahap-tahapan end-user development ada 4. Yang pertama ada tahapan inisiasi atau initiation. Yang kedua ada tahapan ketularan atau contagion. Selanjutnya yang ketiga ada tahapan kendali atau kontrol. Selanjutnya keempat ada tahapan matang atau mature.
Di sini penjelasan destinasi yaitu diawali dengan identifikasi kebutuhan untuk menambahkan, menyempurnakan, atau memperbaiki suatu sistem yang diminta oleh pengguna melalui suatu proposal. Selanjutnya, yang kedua ada tahapan penularan, yaitu tahapan di mana organisasi tidak terlalu mementingkan keuntungan, ruginya, dan teknologi informasi. Selanjutnya ada tahap kendali. Pada tahap ini, organisasi atau perusahaan sudah mulai selektif di dalam memutuskan pertimbangan untung rugi atau cost dan benefit. Selanjutnya ada tahapan matang. Pada tahapan ini, organisasi tidak hanya mempertimbangkan untung dan rugi, serta biaya yang dikeluarkan tetap dapat dijadikan sebagai alat keunggulan di dalam persaingan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan end user development. Kelebihan end user development dapat menghindari permasalahan kemacetan di Departemen Sistem Informasi. Selanjutnya yang kedua ada kebutuhan pemakaian sistem yang dapat terpenuhi karena dapat dikembangkan sendiri oleh pemakai. Selanjutnya menambahkan atau meningkatkan partisipasi aktif pemakai dalam proses pengembangan sistem sehingga akan ada kepuasan sendiri dari pemakai sistem. Selanjutnya ada yang kelima, dapat menambahkan kualitas pemahaman pemakaian terhadap aplikasi yang dikembangkan serta teknologi yang digunakan. Selanjutnya ada kekurangan end user development. Karena di sini yang pertama karena pemakaian sistem yang harus mengembangkan aplikasi sendiri. Maka dalam hal ini pemakaian sekaligus pengembangan sistem dituntut untuk memiliki pemahaman mengenai teknologi informasi. Selanjutnya ada end user computing. Memiliki resiko yang dapat mengganggu, bahkan merusak sistem informasi di luar yang dikembangkan oleh pemakai sistem. Selanjutnya ada end user computing pasti akan berhadapan dengan masalah kemampuan teknis, pemakaian sekaligus pengembangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.